Pria ini ditolak lamarannya karena berpura-pura menjadi juru parkir. Semua orang terkejut setelah tahu siapa dia. Ternyata, Andre duduk di ruang kerjanya yang megah. Di depannya terpampang layar komputer dengan angka-angka saham yang melonjak drastis, sementara deretan penghargaan bisnis berkilauan di lemari kaca. Ia memandang keluar jendela, ke arah kota metropolitan yang gemerlap di bawah sinar matahari sore. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan. Hanya rasa kosong yang mendalam. Semua orang menginginkan Andre Hartanto, gumamnya pelan. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin mengenal aku. Sebagai salah satu pengusaha paling sukses, di negara itu, Andre memiliki segalanya. Uang, status, dan pengaruh. Tapi semakin lama ia hidup dalam dunia kemewahan ini, semakin ia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya hanya tertarik pada apa yang bisa mereka dapatkan darinya. Wanita-wanita yang mendekatinya selalu membicarakan mobil mewah atau liburan eksotis. Teman-temannya lebih sering meminta bantuan finansial daripada sekadar bertemu untuk ngobrol santai. Andre merasa lelah. Ia ingin sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang tulus. Ia ingin cinta sejati, cinta yang lahir dari hati, bukan dari materi. Suatu malam saat sedang berdiskusi dengan sahabat lamanya, Raka, Andre mengutarakan kegelisahannya. Raka, yang sudah lama mengetahui betapa frustrasinya Andre dengan dunia materialistis, memberikan ide gila. Kenapa kamu tidak mencoba menjalani hidup sebagai orang biasa? Lepaskan semua atribut Andre Hartanto si bos sukses, dan lihat apakah ada orang yang benar-benar peduli padamu sebagai dirimu sendiri? Awalnya, Andre ragu. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ide itu masuk akal. Jika ia ingin menemukan cinta sejati, ia harus melakukannya tanpa embel-embel kekayaan. Ia harus menjadi orang lain, seseorang yang sama sekali tidak dikenal oleh dunia. Setelah beberapa hari merencanakan penyamarannya, Andre akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai tukang parkir di sebuah restoran ternama bernama Cafe Lumina. Restoran ini dipilih karena banyak orang dari berbagai kalangan datang ke sana, mulai dari pekerja kantoran hingga keluarga kaya. Andre yakin bahwa tempat seperti ini akan menjadi medan yang sempurna untuk mencari cinta sejatinya. Pagi itu, Andre bangun lebih awal dan mengenakan seragam sederhana berwarna biru tua dengan emblem restoran di dada kirinya. Ia mengendarai motor bebek tua yang disewanya khusus untuk peran barunya. Ketika sampai di Cafe Lumina, ia merasakan sensasi aneh, campuran antara gugup dan penasaran. "Nama saya Andi," katanya kepada manajer restoran ketika ditanya identitasnya. Ia menggunakan nama samaran agar tidak ada yang mengenalnya. Selama jam kerja pertamanya, Andre belajar bagaimana cara memarkir mobil dengan cepat, memberikan senyum ramah kepada pelanggan, dan bahkan menghadapi keluhan dari beberapa pengunjung yang rewel. Meskipun pekerjaan ini jauh lebih melelahkan dibandingkan duduk di kursi direktur perusahaan, Andre merasa ada kebebasan tersendiri dalam kesederhanaan ini. Namun, ada satu hal yang belum ia temukan, sosok yang bisa membuatnya merasa lengkap. Di tengah-tengah rutinitas barunya, Andre mulai menyadari bahwa kehidupan sebagai tukang parkir justru memberinya perspektif baru tentang nilai-nilai kehidupan. Ia melihat bagaimana orang-orang saling berinteraksi tanpa motif tersembunyi. Seorang ibu yang membantu anaknya mengambil mainan dari tas, seorang pria paruh baya yang tersenyum hangat kepada petugas kebersihan, atau dua remaja yang tertawa, ceria meskipun hanya memesan secangkir teh. Andre tersenyum tipis. Mungkin, pikirnya, cinta sejati memang ada di luar sana. Dan mungkin, ia akan menemukannya di tempat yang paling tak terduga. Malam itu, setelah shift kerjanya selesai, Andre duduk di bangku taman dekat restoran. Ia memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Hatinya masih kosong, tapi ia merasa optimis. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dirinya sebenarnya. Andre menarik napas dalam-dalam. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap untuk menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Apakah cinta sejati benar-benar ada? Hari-hari Andre sebagai tukang parkir di Cafe Lumina berjalan dengan ritme yang sama. Ia mulai terbiasa dengan pekerjaannya,
meskipun tubuhnya seringkali terasa lelah setelah seharian berdiri dan berlarian mengatur mobil pengunjung. Namun, ada satu hal yang membuat hari-harinya sedikit lebih berwarna. Nisa. Nisa adalah seorang wanita muda dengan senyum hangat dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ia bekerja sebagai desainer grafis freelance dan sering datang ke Cafe Lumina untuk menikmati kopi sambil bekerja di laptopnya. Awalnya, Andre hanya memperhatikannya dari kejauhan. Cara dia tertawa saat menerima telepon dari temannya, atau bagaimana dia sesekali menggigit bibir ketika kesulitan memilih warna palet untuk proyeknya. Suatu sore, ketika Nisa keluar dari restoran, dengan tangan penuh barang bawaan, Andre melihat kesempatan untuk berbicara dengannya. Ia mendekat dengan senyum ramah, menawarkan bantuan untuk membawakan tas-tasnya ke mobil. "Terima kasih, Mas," kata Nisa dengan nada sopan. "Namanya Andi." "Ya, saya sering melihat kamu di sini," Andre tersenyum. "Iya, Mbak. Saya kerja di sini sudah beberapa minggu." Percakapan singkat itu menjadi awal interaksi mereka. Setiap kali Nisa datang ke restoran, Andre selalu menyapa dengan ramah. Perlahan-lahan, mereka mulai berbincang lebih lama tentang pekerjaan Nisa, tentang hobi Andre yang diam-diam masih suka membaca buku bisnis, dan tentang kehidupan sehari-hari yang sederhana. Andre merasa nyaman karena Nisa tidak pernah bertanya tentang latar belakangnya atau mencoba mengorek informasi tentang kehidupan pribadinya. Baginya, ini adalah pertanda baik. Namun, hubungan mereka tidak berjalan tanpa hambatan. Suatu hari, Nisa mengundang Andre untuk makan malam bersama keluarganya. Awalnya, Andre ragu. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan keluarga Nisa bisa menjadi ujian besar bagi penyamarannya. Tapi ia juga tidak ingin mengecewakan Nisa, yang tampak sangat antusias mengenalkannya pada orang tuanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menerima undangan itu. Malam itu, Andre tiba di rumah Nisa dengan pakaian sederhana namun rapi. Ia membawa sekotak kue sebagai hadiah. Ketika ia masuk, suasana langsung berubah tegang. Ayah Nisa, seorang pria paruh, baya dengan tatapan tajam, memandang Andre dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ibu Nisa, seorang wanita elegan dengan riasan sempurna, menyambutnya dengan senyum dingin. "Andi." "Ya?" tanya Ibu Nisa dengan nada yang terdengar lebih seperti interogasi daripada basa-basi. "Kerja di mana?" "Saya kerja sebagai tukang parkir di Cafe Lumina, Bu," jawab Andre dengan tenang. Ibu Nisa tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar lebih seperti ejekan. "Oh, jadi tukang parkir? Menarik sekali. Apa rencanamu ke depannya? Mungkin naik jabatan jadi supervisor parkir?" Andre merasakan panas menjalar di wajahnya, tapi ia tetap tersenyum. "Saya hanya ingin bekerja keras dan hidup sederhana, Bu." Ayah Nisa menyela dengan suara berat. "Anak muda, kalau kamu benar-benar serius dengan Nisa, kamu harus punya visi yang lebih besar. Kami tidak bisa membiarkan putri kami bersama seseorang yang, bagaimana ya, kurang mapan." Nisa, yang duduk di samping Andre, tampak cemas. Ia mencoba membela Andre. "Pak, Bu, Andi itu orang baik. Dia rajin bekerja dan..." "Rajin bekerja saja tidak cukup," potong Ibu Nisa dengan nada tinggi. "Nisa, kamu harus realistis. Kamu butuh seseorang yang bisa memberimu kehidupan layak, bukan seseorang yang hanya bisa memarkir mobil orang lain." Andre merasakan dadanya sesak. Ia tahu bahwa keluarga Nisa materialistis, tapi ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seburuk ini. Meski begitu, ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak, Bu. Maaf kalau saya kurang pantas." Setelah makan malam yang canggung itu, Andre pamit pulang. Di dalam hatinya ia merasa hancur. Bukan karena penghinaan keluarga Nisa, tapi karena ia melihat keraguan di mata Nisa. Tekanan dari keluarganya jelas memengaruhi cara pandangnya terhadap Andre. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nisa tidak lagi datang ke Cafe Lumina. Andre mencoba menghubunginya melalui nomor telepon yang pernah diberikan Nisa, tapi pesannya tidak dibalas. Rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Apakah Nisa benar-benar menyerah karena tekanan keluarganya? Akhirnya Nisa muncul kembali di restoran.
Wajahnya tampak murung, dan Andre bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. "Andi," katanya pelan ketika Andre mendekat. "Maafkan aku. Aku bingung. Keluargaku terus menekanku. Mereka bilang kamu tidak cocok untukku." Andre menatap matanya dengan lembut. "Aku mengerti, Nisa. Aku tahu keluargamu ingin yang terbaik untukmu. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu karena dirimu, bukan karena apapun yang lain." Nisa terdiam. Ia tampak bimbang, terjebak antara perasaannya sendiri dan harapan keluarganya. "Aku juga mencintaimu, Andi. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Andre tidak bisa memaksanya untuk memilih. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Aku akan selalu ada di sini jika kamu membutuhkanku." Malam itu, Andre kembali ke rumahnya dengan perasaan kosong. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak akan mudah didapatkan, terutama di dunia yang begitu terobsesi dengan materi. Tapi ia juga tidak bisa menyalahkan Nisa. Ia hanya korban dari sistem nilai yang salah yang ditanamkan oleh keluarganya. Andre duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi kartu nama perusahaannya yang masih tersimpan di laci meja. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengungkapkan identitas aslinya, tapi ia tahu bahwa itu bukan solusi yang tepat. Jika ia melakukannya, ia tidak akan pernah tahu apakah Nisa benar-benar mencintainya karena dirinya sendiri. Andre menarik napas dalam-dalam. Ia harus sabar. Jika cinta sejati memang ada, ia yakin bahwa waktu akan membuktikannya. Beberapa minggu setelah pertemuan canggung dengan keluarga Nisa, hubungan Andre dan Nisa mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Tekanan dari keluarganya semakin besar, dan Nisa tampak semakin bimbang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang menggelitik pikiran Nisa, rasa penasaran tentang sosok Andre. Andre memang selalu terlihat sederhana dalam kesehariannya sebagai tukang parkir, tapi ada momen-momen kecil yang membuat Nisa merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pria ini. Misalnya, ketika mereka makan malam bersama di sebuah restoran kecil beberapa waktu lalu, Andre tanpa ragu membayar tagihan menggunakan kartu kredit platinum. Saat itu, Andre buru-buru menyembunyikan kartu tersebut, tapi Nisa sempat melihatnya. "Kenapa dia punya kartu seperti itu?" pikir Nisa. Tukang parkir biasa mana mungkin memiliki kartu sekelas itu? Selain itu, ada juga cara Andre berbicara. Terkadang, ia menggunakan istilah-istilah bisnis yang terdengar sangat profesional, jauh dari gaya bicara orang yang hanya bekerja sebagai tukang parkir. Bahkan, saat mereka membahas topik ekonomi atau teknologi, Andre seringkali memberikan pandangan yang mendalam, seolah-olah ia sudah terbiasa berurusan dengan hal-hal besar. Nisa mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya berpikir terlalu banyak, tapi rasa penasarannya semakin kuat. Ia mulai mencari tahu tentang Andre tanpa sepengetahuannya. Suatu hari, ketika Andre sedang bekerja di Cafe Lumina, Nisa memutuskan untuk datang lebih awal agar bisa berbincang dengan rekan-rekan kerja Andre. Ia berpura-pura ingin memesan minuman sambil bertanya-tanya tentang Andi. "Andi? Oh, dia orang baik," kata salah satu petugas kebersihan. "Dia baru kerja di sini beberapa minggu, tapi sudah akrab sama semua orang." "Kamu tahu dari mana dia sebelumnya?" tanya Nisa santai. Petugas itu menggeleng. "Enggak tahu pasti. Dia bilang cuma kerja di tempat lain sebelumnya, tapi enggak pernah cerita banyak soal itu." Nisa mencoba bertanya kepada manajer restoran, tapi jawabannya hampir sama. Tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang latar belakang Andre. Semua orang hanya mengenalnya sebagai Andi si tukang parkir yang ramah dan pekerja keras. Namun, ada satu hal yang membuat Nisa semakin curiga. Ketika ia meninggalkan restoran, ia melihat sebuah mobil sport mewah berwarna hitam terparkir di area karyawan. Mobil itu terlihat sangat kontras dengan kendaraan lain di sana, dan Nisa yakin bahwa itu milik Andre. Bagaimana mungkin seorang tukang parkir memiliki mobil seperti itu? Malam itu, Nisa memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Ia menunggu Andre di depan restoran setelah jam kerjanya selesai. Ketika Andre keluar dengan jaket sederhana dan helm motor bebek tua di tangannya, Nisa langsung menghampirinya. "Andi,
Kita perlu bicara, kata Nisa dengan nada serius. Andre tampak terkejut. Ada apa, Nisa? Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, lanjut Nisa. Aku melihat kartu kreditmu waktu itu, dan aku juga melihat mobil sport hitam di area parkir karyawan. Itu milikmu, kan? Andre terdiam. Ia tahu bahwa penyamarannya mulai terbongkar. Ia mencoba tersenyum, tapi Nisa menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Jelaskan padaku, Andi. Siapa kamu sebenarnya? Andre menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong, tapi ia juga belum siap untuk mengungkapkan identitas aslinya sepenuhnya. Ia memutuskan untuk memberikan jawaban yang ambigu. Nisa, aku bukan siapa-siapa yang istimewa. Aku hanya seseorang yang sedang mencari jati diriku. Ada hal-hal dalam hidupku yang tidak bisa kujelaskan sekarang, tapi aku berjanji, suatu hari nanti aku akan memberitahumu segalanya. Nisa tampak kecewa. Ia merasa bahwa Andre masih menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa perasaannya pada Andre tetap sama kuatnya. Ia mencintai pria, ini karena kepribadiannya, bukan karena status atau materi. Aku hanya ingin kejujuran, Andi, kata Nisa pelan. Aku tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Yang penting bagiku adalah hatimu. Andre merasakan dadanya sesak. Ia tahu bahwa Nisa layak mendapatkan kebenaran, tapi ia juga takut jika pengungkapan identitasnya akan merusak hubungan mereka. Ia hanya bisa menatap Nisa dengan tatapan penuh rasa bersalah. Sementara itu, tekanan dari keluarga Nisa semakin menjadi-jadi. Ayah Nisa bahkan mulai menjodohkannya dengan seorang pria kaya bernama Rizky, teman bisnisnya. Rizky adalah pemilik perusahaan properti ternama, dan keluarga Nisa sangat mendukung hubungan ini. Rizky adalah pria yang sempurna untukmu, kata ibu Nisa suatu sore. Dia tampan, kaya, dan punya masa depan cerah. Kamu tidak perlu repot-repot lagi dengan tukang parkir itu. Nisa menolak dengan tegas. Aku tidak mencintai Rizky, Bu. Aku mencintai Andi. Ibu Nisa tertawa sinis. Cinta? Apa artinya cinta kalau kamu harus hidup susah? Pikirkan masa depanmu, nak. Percakapan itu membuat Nisa semakin stres. Ia merasa terjebak antara perasaannya sendiri dan harapan keluarganya. Di satu sisi, ia ingin tetap bersama Andre meskipun ada banyak misteri tentang dirinya. Di sisi lain, ia juga tidak ingin mengecewakan keluarganya. Malam itu, Nisa duduk di kamarnya sambil memandangi foto Andre di ponselnya. Ia tahu bahwa pria ini menyimpan rahasia besar, tapi ia juga yakin bahwa Andre adalah orang yang tulus dan baik hati. Ia memutuskan untuk memberinya kesempatan, untuk membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Di sisi lain, Andre duduk di tepi kasurnya dengan perasaan bergejolak. Ia tahu bahwa waktunya untuk mengungkapkan identitas aslinya semakin dekat. Tapi ia juga takut bahwa kebenaran itu akan merusak segalanya. Apakah aku sudah siap untuk mengambil risiko ini? Gumam Andre pada dirinya sendiri. Di tengah kegelapan, malam, kedua insan itu sama-sama berharap bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan yang ada. Malam itu, keluarga Nisa mengadakan acara makan malam besar di rumah mereka. Acara ini bukan sekadar pertemuan keluarga biasa, melainkan kesempatan bagi ayah Nisa untuk memperkenalkan Rizky kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman dekat mereka. Tujuannya jelas, menjodohkan Nisa dengan pria kaya itu. Nisa awalnya menolak keras untuk hadir, tapi ibunya terus mendesak. Ini demi masa depanmu, nak. Setidaknya beri Rizky kesempatan, kata ibunya dengan nada tegas. Dengan berat hati, Nisa akhirnya setuju untuk datang. Namun, ia membuat keputusan yang tak terduga. Ia mengundang Andre, atau Andi, seperti yang ia kenal, untuk ikut serta dalam acara tersebut. Nisa ingin membuktikan pada keluarganya bahwa cinta sejati tidak bergantung pada status sosial atau materi. Ia juga ingin melihat bagaimana Andre akan bereaksi di hadapan orang-orang yang sangat materialistis. Andre, meskipun ragu, akhirnya menerima undangan itu. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan identitas aslinya. Jika hubungan mereka
harus berakhir, maka ia ingin melakukannya dengan jujur. Acara makan malam berlangsung meriah. Ruang tamu besar dipenuhi oleh tamu-tamu yang berpakaian elegan, sementara meja makan dipenuhi hidangan mewah. Semua orang tampak bahagia, kecuali Nisa, yang duduk dengan wajah tegang di sudut ruangan. Di sampingnya, Andre berdiri dengan pakaian sederhana yang mencolok di tengah kerumunan orang berjas dan gaun mahal. Rizky, yang duduk di kursi utama bersama ayah Nisa, tampak percaya diri. Ia memamerkan kekayaannya dengan cerita tentang proyek properti terbarunya. Sementara para tamu mendengarkan dengan antusias. Ketika pembicaraan beralih ke Andre, suasana langsung berubah dingin. "Jadi, ini dia Andi yang sering kamu bicarakan, Nisa?" kata ayah Nisa dengan nada sinis. "Apa pekerjaannya? Masih jadi tukang parkir?" Beberapa tamu tertawa kecil, sementara ibu Nisa menyeringai. "Tukang parkir? Sungguh pilihan yang unik." Andre tersenyum tipis, tapi tatapannya tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dihindari lagi. Dengan suara mantap, ia berkata, "Sebelum kita melanjutkan, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan." Semua mata tertuju padanya. Nisa menatap Andre dengan rasa penasaran dan cemas. "Nama saya bukan Andi," lanjut Andre. "Saya Andre Hartanto, CEO dari Hartanto Group." Ruangan itu hening total. Para tamu saling bertukar pandang, tidak yakin apakah mereka mendengar dengan benar. Ayah Nisa langsung berdiri, wajahnya memerah karena marah dan malu. "Apa maksudmu dengan semua ini?" bentaknya. "Kamu berani datang ke sini dan berbohong kepada kami?" Andre tidak gentar. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata ayah Nisa. "Saya tidak pernah berbohong tentang siapa saya. Saya hanya memilih untuk tidak menggunakan nama besar saya untuk mendapatkan perhatian. Saya ingin dilihat sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai CEO yang kaya." Ibu Nisa mulai panik. "Kenapa kamu tidak memberitahu kami dari awal? Kami bisa saja salah paham." "Salah paham?" balas Andre dengan nada tajam. "Atau Anda hanya menilai saya berdasarkan pekerjaan saya sebagai tukang parkir? Apakah saya kurang pantas hanya karena saya tidak mengenakan jas atau mengendarai mobil mewah?" Para tamu mulai berbisik-bisik, sementara Rizky tampak tidak nyaman. Ia mencoba menyela. "Pak, Bu, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk..." "Tidak, biarkan dia bicara," potong Nisa dengan suara lantang. Semua orang terkejut melihat sikapnya yang tegas. "Biarkan dia menjelaskan siapa dia sebenarnya." Andre melanjutkan, "Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa cinta sejati tidak bergantung pada materi. Tapi sepertinya, beberapa orang di sini lebih peduli pada status daripada hati." Ayah Nisa terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ibu Nisa menunduk, tidak berani menatap Andre. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa di antaranya tampak terkesan dengan keberanian Andre. Setelah pengungkapan itu, Nisa merasa campuran emosi yang kompleks. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran tentang Andre. Di sisi lain, ia juga marah karena Andre menyembunyikan identitasnya selama ini. "Andre," katanya pelan ketika mereka berdua berada di halaman belakang rumah, jauh dari kerumunan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" Andre menatap Nisa dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku takut kamu akan memandangku berbeda. Aku ingin kamu mencintaiku karena diriku, bukan karena kekayaanku." Nisa terdiam sejenak. Ia tahu bahwa alasan Andre masuk akal, tapi tetap sulit untuk menerima bahwa ia telah berbohong selama ini. "Aku mencintaimu karena siapa kamu," kata Nisa akhirnya. "Tapi aku juga butuh kejujuran. Jika kita ingin melanjutkan hubungan ini, jangan pernah sembunyikan apapun dariku lagi." Andre mengangguk, matanya penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Nisa. Aku janji tidak akan menyembunyikan apapun lagi." Malam itu, acara makan malam berakhir dengan suasana yang canggung. Keluarga Nisa mencoba menyelamatkan muka mereka di depan para tamu, tapi jelas bahwa mereka merasa malu atas perlakuan buruk mereka terhadap Andre.
Beberapa tamu bahkan mendekati Andre untuk meminta maaf secara pribadi dan mengungkapkan rasa hormat mereka. Di halaman belakang, Andre dan Nisa berdiri berdampingan, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Meskipun banyak hal yang masih harus dibicarakan, mereka merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. "Kita bisa melewati ini bersama-sama, kan?" tanya Andre pelan. Nisa tersenyum tipis. "Selama kamu tetap jujur, kita bisa melewati apa pun." Andre meraih tangan Nisa, dan mereka berdiri dalam diam, menyadari bahwa cinta mereka telah melewati ujian besar pertama. Setelah malam pengungkapan identitasnya, Andre kembali ke rutinitasnya sebagai CEO Hartanto Group. Namun, kali ini ia melakukannya dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh status atau ekspektasi orang lain. Ia memutuskan untuk menggunakan posisinya bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada mereka yang pernah meremehkannya, terutama keluarga Nisa. Beberapa hari setelah acara makan malam, ayah Nisa mendapat kabar bahwa perusahaan properti miliknya sedang menghadapi kesulitan finansial. Proyek besar yang sedang dikerjakan terancam gagal karena kurangnya modal. Ayah Nisa panik. Ia mencoba mencari investor baru, tapi semua pintu tampak tertutup. Suatu sore, seorang asisten dari Hartanto Group menghubungi ayah Nisa. "Pak Hartanto ingin bertemu dengan Anda," kata asisten itu dengan nada sopan. Ayah Nisa merasa cemas, tapi ia tidak punya pilihan selain menerima undangan tersebut. Ketika ia tiba di gedung megah Hartanto Group, ia disambut oleh Andre sendiri. Wajah ayah Nisa langsung memerah ketika melihat Andre duduk di balik meja direktur yang megah. "Andre, maksud saya Pak Hartanto," katanya dengan suara gemetar. "Apa yang bisa saya bantu?" Andre tersenyum tipis. "Saya tahu perusahaan Anda sedang menghadapi masalah. Saya ingin membantu." Ayah Nisa terkejut. "Membantu? Tapi kenapa?" Andre menatapnya dengan tatapan tajam. "Karena saya percaya pada pentingnya memberi kesempatan kedua. Tapi ada satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya ayah Nisa dengan nada gugup. "Saya ingin Anda dan keluarga Anda meminta maaf secara terbuka atas perlakuan buruk Anda terhadap saya saat saya menjadi Andi si tukang parkir. Ini bukan untuk saya, tapi untuk mengajarkan nilai-nilai yang lebih penting daripada materi." Ayah Nisa terdiam. Ia merasa malu, tapi ia juga menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baiklah Pak Hartanto, saya akan melakukannya." Beberapa hari kemudian, keluarga Nisa mengadakan konferensi pers kecil di rumah mereka. Di hadapan para tamu yang hadir dalam acara makan malam sebelumnya, ayah Nisa berdiri dan menyampaikan permintaan maafnya. "Kami ingin meminta maaf kepada Pak Andre Hartanto atas perlakuan kami yang tidak pantas. Kami telah menilai seseorang hanya berdasarkan pekerjaan dan penampilan luar, tanpa melihat nilai-nilai sejati yang dimilikinya. Kami telah belajar bahwa materi bukanlah segalanya, dan kami berharap Pak Hartanto dapat memaafkan kami." Ibu Nisa juga menambahkan permintaan maafnya, meskipun dengan wajah yang masih memerah karena malu. Para tamu yang hadir tampak terkesan dengan sikap rendah hati keluarga Nisa, dan beberapa di antaranya bahkan mulai merefleksikan perilaku mereka sendiri. Nisa, yang berdiri di samping Andre selama acara tersebut, merasa lega. Ia tahu bahwa keluarganya telah belajar pelajaran berharga tentang nilai-nilai kehidupan. Setelah insiden itu, hubungan Andre dan Nisa semakin kuat. Nisa sepenuhnya mendukung Andre dalam upayanya untuk menggunakan kekayaan dan pengaruhnya demi kebaikan. Mereka memutuskan untuk menjalani hidup sederhana, meskipun Andre adalah seorang miliarder. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang biasa dinikmati Andre. "Kita tidak butuh semua itu," kata Nisa suatu malam ketika mereka duduk di teras rumah mereka. "Yang kita butuhkan hanyalah cinta dan kebahagiaan." Andre mengangguk. Matanya penuh dengan rasa syukur. "Kamu benar. Aku akhirnya menemukan apa yang selama ini aku cari." Beberapa bulan kemudian, Andre dan Nisa memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana,
hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya cinta dan kebahagiaan yang tulus. Keluarga Nisa, yang awalnya sangat materialistis, mulai berubah. Mereka belajar untuk lebih menghargai hubungan manusia daripada status sosial atau materi. Bahkan ibu, Nisa mulai aktif dalam kegiatan amal, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Andre dan Nisa juga mendirikan sebuah yayasan yang membantu orang-orang yang kurang beruntung. Mereka ingin membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan memberikan dampak positif bagi dunia. Di bawah sinar matahari pagi, Andre dan Nisa duduk di taman kecil di halaman rumah mereka. Mereka memandangi anak-anak kecil yang bermain di sekitar mereka, buah cinta mereka yang lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Kita sudah melewati banyak hal, kata Nisa pelan. Tapi aku senang kita bisa sampai di sini bersama-sama. Andre tersenyum, meraih tangan Nisa. Ini baru permulaan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia ini lebih baik. Mereka berdua saling menatap, menyadari bahwa cinta sejati dan nilai-nilai kehidupan adalah fondasi yang tak ternilai harganya. Mereka telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan dalam materi, tapi dalam kebersamaan dan kejujuran.